Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan satu kajian tentang iman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang yang beriman, hamba Allah yang meyakini Allah Maha Satu, Maha Suci, Maha Kasih Sayang. Maka kebiasaan kita, mari ibarat tanaman itu ya, salah satu bibit unggul kalau ditaruh di tanah yang subur kemudian dirawat, itu ada kemungkinan tanaman tersebut akan tumbuh subur dan akan memberikan manfaat, terus berkembang. Sebaliknya, orang yang cerdas atau bibit unggul tapi ditaruh di tanah yang gersang, maka akan terjadi kemungkinan kerdil atau mati karena tidak dirawat dan salah tempat. Ini analog. Allah telah menjadikan kita sebagai hamba Allah, kemudian dididik oleh orang tua, oleh guru dan orang tua, agar menjadi hamba Allah yang beriman. Keyakinan ini terus-menerus, terus dirawat. Salah satunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kalau tidak bisa setiap saat, setiap waktu. Setelah habis sholat maktubah, maghrib, isya, tahajud, ya, yang sunat, subuh, kemudian sholat sunat duha, jangan lupa jangan beranjak lebih dulu sebelum kita sujud syukur kepada Allah. Salah satu yang kita ungkapkan dalam sujud syukur adalah mensyukuri kepada Allah. Kita meyakini Islam sebagai agama yang benar. Yang kedua, meyakini Allah yang menciptakan alam dan seisinya, berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah yang tidak terbatas yang Allah berikan kepada hambanya. Salah satu yang ada pada badan kita, otak dapat berpikir, Allah berikan kecerdasan, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, badan mampu bergerak, kaki bisa berjalan, dan semua nikmat yang ada pada diri kita, mari kita syukuri. Jantung dapat berdetak, Allah berikan hidup kepada kita. Maka hidup ini mari isi dengan nilai yang penuh kebaikan, dengan cara mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sholat wajib atau sunat, jangan beranjak lebih dulu kecuali bersyukur kepada Allah dengan melakukan, pertama, selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diperbanyak ketika kita merasa tentram, Alhamdulillah. Ketika kita gelisah, maka jangan lupa panggil Allah. Astaghfirullahaladzim, beristighfar, ya Allah berikan kami tentram. Hadirkan kepada kami ya Allah dengan penuh ketentraman. Karena tentram itu Allah yang memberikan.
Itu namanya yakin, menanamkan iman. Ketika kita hidupnya diberi ketentraman, yakin ketentraman itu Allah yang memberikan. Ketika mendengar adzan, alhamdulillah sudah sampai waktunya adzan. Ya, ringan sekali menjawab ketika adzan, ambil wudhu, sholat, dan seterusnya. Setelah sholat, sujud syukur. Itu merawat diri iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatillah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatillah. Ya Allah, kami terima kasih kepadamu ya Allah. Kami dapat meyakini Islam sebagai agamaku. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan iman kepadaku, Islam sebagai agamaku. Terima kasih Allah, Engkau telah menjadikan kami sebagai hamba-Mu yang beriman, meyakini Allah, meyakini para malaikat, meyakini kitab-kitab Allah, Al-Quran sebagai kitab suci Allah, meyakini hari kiamat, dan meyakini takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasanya dirangkum dengan rukun iman. Alhamdulillah ala nikmatillah. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepada aku, nikmat sehat zahir batin. Allah telah memberikan rezeki yang jumlahnya tidak terhitung. Rezeki itu bukan hanya soal uang. Sehat itu rezeki, cerdas itu rezeki, melihat itu rezeki, mendengar itu rezeki, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang kita cara merawat kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat, setiap waktu, mengakui semua nikmat yang Allah berikan itu sesuatu yang sangat menggembirakan buat kita semuanya. Lalu kajian teori banyak tentang iman, ya. Kajian teori tentang iman itu cari di buku Mahfudhat yang menerangkan tentang iman. Silahkan dicari, buka di situ. Iman, Islam, Ihsan. Di situ terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang iman. Ketika membaca satu ayat, maka jangan lupa menggunakan metode tikrar. Salah satu contoh, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Insyaallah ayat ini belum tertulis di buku, makanya Anda tulis. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menyatakan dalam firman-Nya, aku ciptakan manusia. Ini penuh keyakinan. Dan aku mendengar suara hati manusia. Suara hati itu kan setiap kita punya. Cuman suara hati kadang disuarakan dengan lesan, orang mendengar. Maka pada hakikatnya suara hati yang belum diucapkan, Allah sudah tahu lebih dulu. Apalagi udah diucapkan, yang lain mendengar. Maka berbahagialah saudara sekalian dengan kajian iman. Kita
punya niat baik, Allah udah tahu. Ketika orang melakukan niat baik sudah mendapatkan pahala, apalagi melakukannya. Ya, Allah senang kepada hambanya ketika orang berbuat baik. Demikian pula sebaliknya, Allah sangat benci kepada manusia yang punya niat jelek, apalagi melakukannya, kejelekan. Itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menyatakan, aku lebih dekat dengan urat nadi. Urat nadi antara kepala dengan badan ini kan leher ya. Itu kan tidak ada jarak, sangat dekat sekali. Ya. Sangat dekat. Artinya apa? Allah dengan hambanya tidak ada jarak. Yang membuat jarak adalah manusia itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji lebih lanjut. Ya, tanah yang diinjak Allah yang bikin, manusia yang menggunakan. Ya. Langit Allah yang menciptakan. Kita dapat memandangnya, dapat menaungi seluruh alam. Matahari Allah yang ciptakan, yang dapat menyinari alam jagat. Bintang Allah yang menciptakan, yang bertaburan di langit. Bulan yang Allah menciptakan. Dengan penuh keindahan ia terbit di malam hari. Perputaran malam, siang dan malam. Siang terbit matahari, malam itu terbit bulan, dihiasi dengan bintang gemintang. Itulah kekuasaan Allah. Subhanallah, Engkau maha kuasa ya Allah. Engkau maha indah. Engkau maha bijaksana ya Allah. Engkau maha kasih sayang. Engkau maha kasih dan sayang. Cintai kami ya Allah sebagai hamba-Mu. Ini salah satu kajian kita. Berikutnya ada satu ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Silahkan saudara buka bukunya, dibaca terus menggunakan metode tikrar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau engkau bertanya tentang aku, ya kata Allah, makna yang paling gampang, katakan, aku dekat, fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i da'an, mintalah kepada aku, kata Allah. Aku akan mempersembahkan. Dan seterusnya. Makanya kita sebagai hambanya husnudzon kepada Allah. Allah yang maha tahu. Allah yang maha bijak. Allah yang maha pengasih dan pemurah. Pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah menjawab. Pasti Allah menjawab dan mengabulkan setiap doa. Tapi menurut cara dan pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Kalau pandangan manusia, orang minta uang 50.000 dikasih 50.000. Itu pun sesaat. Kalau tiap hari kan mungkin juga tidak. Jadi Allah itu memberikan apa yang diminta, Allah Maha tahu. Itulah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara kita mengkaji tentang
iman, ya, meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha menjawab setiap doa hambanya, Allah Maha kasih, Allah Maha belas kasih, Allah Maha sayang, Allah Maha satu, Allah Maha sempurna, Allah Maha kuat, Allah lah pula yang menghidupkan manusia, Allah pula yang membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Termasuk nafas yang digunakan oleh kita sebagai hamba Allah, itu milik Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jika engkau bertanya tentang ruh, itu urusanku, kata Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, ketika engkau bertanya tentang ruh, tentu ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kita, umatnya, hamba Allah. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh itu urusan aku, kata Allah. Roh itu ya milik Allah. Allah itu apa? Roh itu suci, bersih, penuh kepercayaan Allah diberikan kepada manusia. Roh umur yang kita gunakan untuk majelis sholawat, majelis sholawat naria, alhamdulillah. Sehat kita sholat 5 waktu, sholat kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunat, sholat kita untuk membaca sholawat, hidup kita membaca Al-Quran, hidup kita penuh kebaikan. Inilah yang kita maksud, karena roh itu suci, maka seharusnya manusia berbuat amal baik. Maka seharusnya manusia beramal soleh. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu akan mulia manusia apabila berbuat baik. Memang hidup tidak sempurna, Pak. Perasaan kurang itu pasti. Kadang rezeki datang tanpa dicari. Kadang-kadang rezeki dicari malah lari jauh menghilang. Kadang kita menang musibah yang datang. Kadang kita menang ada nikmat yang datang. Allah kehendaki. Semua hidup tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Tapi kita ngumpul di majelis ini, di majelis ilmu, termasuk kita kuliah. Inilah yakin Allah memberikan takdir terbaik kepada kita. Kuliah pada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Kita, saudara, berangkat di rumah, di jalan, nyampe kampus, ayo pastikan baik-baik. Ayo pastikan, karena begitupun pulang dari kampus, baik-baik, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di jalan berbuat baik, suka membantu, jangan mengganggu lalu lintas. Begitu nyampe ke rumah, ketemu dengan orang tua, alhamdulillah, berjabatan tangan dengan penuh tawadhu, minta doa restu dan doa barokahnya. Karena meyakini doa orang tua itu istijabah, mustajabah orang tua itu doanya. Ya, meyakini, maka penting keyakinan itu. Keyakinan yang berlandaskan keimanan. Yang berlandaskan keimanan. Terus iman kita dipupuk, dirawat keyakinan itu.
berada di tempat yang baik-baik. Lesan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, termasuk antara lain senang berzikir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kajian kedua, silakan saudara. Kalau ya tadi ada 23 menit, kajian kedua ini ada 20 menit 45 detik ya. Silakan saudara simak di rumah masing-masing, kemudian hafalkan. Jadikan budaya baca, menulis, menghafal. Insya Allah ketika dibaca diulang-ulang, dengan sendirinya akan menjadi hafal. Manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.